Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Razak, nomor PP 160168. Dalam video yang saya buat kali ini, saya akan membahas modul yang diberikan oleh Ibu Yeswa Elvia untuk tugas dalam perkuliahan metode pengasipan dan akses di semester sistem kombinasi ini. Sebelumnya mohon dimaafkan Bu jika saya telat mengirimnya, dan juga keadaan yang cukup bising dan penerangan yang minim. Tanpa basa-basi dan langsung saja saya mulai masuk ke bab 1, ada sistem file. Dalam sistem file ini yang pertama itu ada berkas dan akses. Berkas dan akses ini isinya itu informasi, klasifikasi data, dan database manajemen sistem. Database manajemen sistem ini itu sistem perangkat lunak yang bertujuan khusus untuk pengelolaan penyimpanan dan memanipulasi informasi. Cara kerja DBMS ini berinteraksi dengan file management system. Ya, tujuannya untuk transformasi informasi dari level logik ke level fisik. Lalu yang B ada file. File ini karakteristik umumnya itu yang pertama ketahanannya, dan yang kedua dapat digunakan bersama, dan yang ketiga size-nya. Dan karakteristik khusus file yaitu file dapat diciptakan dan dihapus, memiliki nama yang unik, memiliki parameter perangkat, dan memiliki parameter pemakai juga direktori. Nah, yang ketiga ada klasifikasi file. Klasifikasi file ini itu ada master file atau file utama. Nah, dalam master file ini ada dua jenis, yaitu reference master file dan dynamic master file. Reference master file itu recordnya jarang berubah. Kalau dynamic master file itu recordnya berubah secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada file transaksi. Nah, itu bukan dalam master file lagi, tapi sudah dalam klasifikasi file. File transaksi ada file laporan, file program, file kerja, file cadangan, file sejarah, file pustaka, dan file teks. Masuk ke bab 2 yaitu media penyimpanan. Media penyimpanan ini ada dua juga, penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder. Ya, penyimpanan primer karakteristiknya kecepatan aksesnya tinggi, kapasitasnya kecil, dan harganya mahal. Contohnya ya internal storage. Kalau penyimpanan sekunder yaitu kecepatan akses rendah, kapasitas besar, dan harganya lebih murah. Contohnya external storage. Dan yang B ada tipe storage. Tipe storage ini yang pertama ada volatile storage dan juga non volatile storage. Volatile storage ini berkas data atau program akan hilang bila listrik padam, dan non volatile sebaliknya. Lalu yang C ada jenis media storage. Yang pertama itu Pascal. Pascal ini ya dikembangkan oleh Profesor Dr. Herman Hollerith. Pertama kalinya digunakan untuk sensus penduduk Amerika. Dan yang kedua ada paper tape. Paper tape ini sejenis kertas yang ukurannya 2,5 cm, yaitu karakter direkam dengan cara melubanginya. Yang ketiga ada magnetic tape. Magnetic tape ini itu media rekaman yang terbuat dari pita tape tipis yang dilapisi partikel besi oksida atau partikel lain yang bersifat magnetis. Lalu yang keempat ada magnetic disk. Magnetic disk yaitu penyimpanan sekunder yang terdiri dari satu lebih piringan terbuat dari metal yang dilapisi iron oxide. Karakteristik fisik pada magnetic disk yaitu dispek, dan kedua dalam sebuah pack, dan ketiga mukanya dilapisi dengan metal oxide film yang mengandung magnetisasi seperti pada magnetic tape. Masuk yang kelima optical disk. Optical disk ini yaitu terdiri dari track spiral dalam satu permukaan flat. Dan juga optical disk ini ciri khususnya itu tahan terhadap medan magnet. Nah, yang keenam ada kartu memori, yaitu alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, video digital, suara digital.
itulah kartu memori. Yang ketujuh ada USB flash drive. USB flash drive itu alat penyimpanan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Komponen internal sebuah flash drive yaitu yang pertama sambungan USB, yang kedua perangkat pengontrol penyimpanan massal USB, yang ketiga titik percobaan, yang keempat chip flash memory, yang kelima osilator kristal, yang keenam LED, yang ketujuh white protect switch, yang ke-8 ruang kosong untuk chip flash memory kedua. Lanjut ke bab 3 dalam penjelasan lebih dalam mengenai magnetic tape. Magnetic tape tadi sudah saya jelaskan pengertiannya, dan untuk penjelasan yang lainnya, magnetic tape ini terdiri dari beberapa kanal atau track. Ya, track itu adalah baris-baris paralel pada permukaan tape di mana satu bit informasi direkamkan. Terdapat tape yang berisi 7, 9, bahkan 18 track yang dapat mengkodekan beberapa ratus karakter per inch. Nah, yang kedua itu ada density pada magnetic tape. Density ini adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tape. Nah, di density ini yang umum yaitu hitungan umumnya density dari tape adalah 1600 bpi. Bpi ini bits per inci dan 6250 bpi. Nah, di sini semuanya sudah dijelaskan dalam modul yang diberikan Ibu, contoh-contoh untuk mencari kapasitas simpan magnetic tape dan yang lain-lainnya. Ada juga menghitung kapasitas penyimpanan pada tape, lalu menghitung waktu akses pada tape. Di sini sudah dijelaskan dalam modul. Baik, masuk ke bab 4 yaitu organisasi file sekuensial. Ya, organisasi file sekuensial yaitu teknik atau cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas atau file yang disimpan dalam urutan tertentu, di mana urutan dari record-record tersebut dipilih dari salah satu file yang ada disebut file kunci atau key file. Contohnya pada file mahasiswa dan file pelanggan yang menjadi file kuncinya adalah nomor PP dan kode pelajaran. Lalu yang ada keuntungan dan kelemahan. Di keuntungannya ya dapat melakukan pengaksesan record secara tepat. Kelemahannya ya tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan. Ciri-ciri organisasi file sekuensial yaitu record dibaca secara berurutan, perubahan atau penambahan data sukar dilakukan, juga efisiensi dalam penggunaan tempat penyimpanan sangat baik untuk frekuensi data yang kecil, dan juga data tersimpan secara teratur menurut prinsip FIFO. Pembuatan file sekuensial yaitu pengumpulan data, perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin, lalu pengeditan data, pemeriksaan terhadap data, dan penyortiran dalam pengeditan data. Selanjutnya masuk di retrieval terhadap berkas sekuensial, yaitu record pada berkas sekuensial di retrieve secara berurutan. Lalu ada hit ratio, yaitu banyaknya record harus diakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dibagi dengan banyaknya record dalam berkas tersebut. Dan juga selanjutnya ada update terhadap file sekuensial, tujuannya itu untuk menjaga agar file tetap up to date. Lalu ada file activity ratio. File activity ratio yaitu banyaknya record pada master file yang diupdate dibagi dengan banyaknya record pada master file yang lain. Dan selanjutnya penggunaan file sekuensial yaitu pada commercial batch orient processing. Lalu konsep file master dan file transaksi digunakan untuk organisasi file ini, dan juga penggabungan data dari sejumlah file sekuensial diperlukan file terurut sehingga seluruh data ditemukan dalam sekali pencarian ke arah depan. Oke, contohnya pada monthly billing untuk perusahaan listrik, air bersih, dan telepon. Nah, sintaksnya itu seperti sintaks di MySQL, yaitu select bintang from pegawai order by ID underscore pegawai. Masuk ke bab 5 yaitu
organisasi berkas relatif, pengertiannya yaitu suatu cara yang efektif dalam mengorganisasi sekumpulan record yang membutuhkan akses sebuah record dengan cepat. Nah, proses berkas relatif yaitu pada waktu sebuah record ditulis dalam berkas relatif, fungsi pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai key dari record menjadi address. Keuntungan organisasi relatif yaitu kita tidak perlu mengakses semua record pada master file. Lalu record dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merekam kembali semua record. Dan juga record dapat diakses secara langsung. Ciri-ciri organisasi file relatif yaitu data dibaca secara langsung, penambahan pada record mudah dilakukan, sangat baik untuk frekuensi data yang besar, dan juga data disimpan secara teratur menurut key address. Nah, teknik pemetaannya ada tiga teknik dasar yang digunakan untuk menyatakan pemetaan R, yaitu teknik pemetaan langsung, teknik pencarian tabel, dan teknik kalkulasi alamat. Maaf sebentar, Bu. Nah, di teknik pemetaan langsung ini sudah dijelaskan, yaitu di teknik pemetaan langsung ini itu ada juga dua cara dalamnya, yaitu absolute addressing, yaitu pengalamatan mutlak, dan ada juga pengalamatan relatif. Nah, masuk ke teknik pencarian tabel, yaitu pendekatan sebuah tabel atau direktori dari nilai key dan address. Keuntungan dari pencarian tabel yaitu sebuah record dapat diakses dengan cepat. Nilai key dapat berupa file mudah yang dimengerti seperti part number, npm. Lalu nilai key juga adalah address space independent. Nah, masuk di teknik kalkulasi alamat, yaitu melakukan kalkulasi terhadap nilai key, hasilnya adalah alamat relatif. Nah, dalam teknik kalkulasi alamat ini juga ada teknik hashing, division remainder, mid square hashing, juga hashing by folding. Baik, lanjut ke perbandingan fungsi hash, yaitu teknik division remainder, teknik mid square, teknik folding. Dan selanjutnya ada kriteria fungsi hash, yaitu dapat mendistribusikan setiap record secara merata dan juga dapat dieksekusi secara efisien sehingga waktu tidak habis untuk menghitung home address-nya saja. Pendekatan terhadap masalah benturan selanjutnya, yaitu sasaran teknik ini yaitu untuk memposisikan record mengalami benturan atau tabrakan ke lokasi lain. Ada 3 teknik dalam pendekatan terhadap masalah benturan ini, yaitu open addressing, separate overflow, dan yang ketiga adalah coalesced hashing. Di sini semuanya sudah ditunjukkan sudah dijelaskan cara-caranya dalam modul oleh Ibu Yeswa Elvia. Baik, masuk ke bab 6, yaitu ada organisasi file index sekuensial. Definisinya yaitu kombinasi antara organisasi file sekuensial dengan file index, di mana file data dalam bentuk sekuensial diakses melalui file index. Tujuannya ya untuk meningkatkan kecepatan akses di file sekuensial tanpa mengurangi manfaat dan sifat file sekuensial. Komponen file index sekuensial yaitu primary file atau file utama, lalu ada index, overflow area. Nah, di sini juga dalam modul ada contoh-contoh dari file index sekuensial. Lalu selanjutnya implementasi organisasi berkas indeks sekuensial. Ada juga 2 pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial, yaitu pertama blocks index dan data dinamik. Yaitu pendekatan ini berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Nah, yang keduanya yaitu pendekatan prime dan overflow data area, yaitu pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial, yaitu berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik fisik dari penyimpanan. Nah, di sini sudah
ada semua penjelasannya dalam modul tentang pendekatan-pendekatannya. Di sini ada gambar physical layout index. Di situ juga ada permintaan insert chart. Jadi di sini ada juga gambar dari prime data file. Baik, masuk ke bab 7, yaitu organisasi file multi key, yaitu organisasi berkas yang memperbolehkan record diakses oleh lebih dari satu key. Baik, sepertinya saya sudah slide ke bawah modulnya, hanya sampai bab 7 di organisasi file multi key. Di sini juga ada gambar dari organisasi file multi key. Baik, sekian pembahasan modul dari saya, Bu, dalam bentuk video ini. Jika banyak kesalahan kata dan yang lain-lainnya, mohon dimaafkan, Bu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.